budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penyaji, rekan-rekan panitia, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada hari yang cerah ini. Perkenalkan, saya Niken Arya, mahasiswi Psikologi Angkatan 2020, yang pada kesempatan ini akan menjadi moderator dalam acara Campus Talk Diskusi Permasalahan Mahasiswa yang Berdampak pada Kesehatan Mental. Sebelum memasuki inti acara, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Rekan-rekan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang juga musimnya lagi pancaroba, jadi mungkin rekan-rekan semua bisa jaga kesehatan. Sebelum masuk ke inti acara, rekan-rekan dapat mengisi pretest terlebih dahulu yang akan kami bagikan melalui kolom chat Zoom. Dipersilakan bagi Kak Adinda untuk share linknya. Mungkin teman-teman yang hadir di room ini silakan buka videonya ya. Kami semua ingin berkenalan dengan teman ya. Gak apa-apa, misalkan sambil join dari kamar, dari kasur ya, nggak apa-apa. Kita santai aja kok diskusi pagi hari ini ya. Baik, dari Kak Adinda, mungkin bisa share linknya terlebih dahulu untuk pretest. Di chat aja kali ya Kak, biar ditaruh di kolom chat aja, biar yang masuk gak ketinggalan. Baik, terima kasih. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan selesai mengisi, kita bisa sharing terlebih dahulu ya, apa sih itu Kampus Talk? Nah, jadi Kampus Talk ini secara garis besar merupakan acara terbuka yang diperuntukkan bagi rekan-rekan mahasiswa, karena berfokus pada diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang biasanya dialami oleh mahasiswa dan dapat berdampak pada kesehatan mental. Nantinya akan ada 4 penyaji materi yang merupakan pakar di bidangnya dan akan membicarakan mengenai self talk, bullying, prokrastinasi, dan juga self-esteem. Acara ini juga merupakan bentuk kolaborasi antara Psikologi Universitas Brawijaya bersama Psikologi dari Universitas Negeri Malang. Oke, dipersilakan untuk teman-teman bisa on kamera ya, sambil mengisi link pretestnya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain hadir begitu ya. Mungkin rekan-rekan yang di sini juga bisa untuk share linknya ke teman-temannya yang lain. Jadi biar makin banyak nih yang bisa sharing ilmu nantinya di sini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja memasuki sesi inti dari acara ini, yakni sesi pemberian materi dari para dosen penyaji kita. Teman-teman dihimbau untuk on kamera ya, dan diharapkan nantinya bisa langsung aktif memberikan respon secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian akan dipersilakan oleh moderator untuk on mic setelah semua penyaji selesai memberikan materi.
Nantinya di akhir acara ini juga akan diberikan link evaluasi yang dapat rekan-rekan isi sebagai list kehadiran dan untuk mendapatkan door prize kita berupa e-money. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Sofia Nuryanti MA. Kepada Ibu Sofia, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Niken. Semangat ya teman-teman pagi hari ini. Nggak ada yang satu pun ini. Saya nggak mau mulai deh kalau kalian nggak buka videonya. Gimana? Coba buka videonya dulu. Minimal saya pengen kenalan nih sama Kak Putri, Kak Hansel, Kak Jeti, Kak Emita, Kak Arya, Kak Sheila, Kak Jessica, Kak Ayu, Kak Divandia, Kak Adinda, Kak Lisandra, Kak Adinda, Kak Irma, Kak Adinda. Adindanya, oh Adinda dua ya, dua di. Silakan teman-teman buka kamera dulu sambil saya share screen. Sebentar. Sudah terlihatkah Kak Niken? Sudah, Ibu. Oke, silakan teman-teman join di kode menti.com dengan kode yang tertera di layar teman-teman ya. Silakan join di menti.com dengan kode yang tertera di layar teman-teman 66097198. Ini kelihatan harusnya ya kodenya ya. Yang berapa yang join ya, Kak? Harusnya kelihatan ya kalau di Menti ya. Atau sama-sama nggak sih sama di Kahoot? Nggak ya, beda ya. Teman-teman yang sudah join silakan chat saya. Mohon saya diberi respon di chat ya. Sudah apa belum? Mohon dikasih apa feedback di chat. Kalau teman-teman sudah join, oke. Setidaknya saya bisa tahu kira-kira teman-teman yang sudah join berapa. Ya, sudah ya, oke, aman. Terima kasih. Tentang prokrastinasi akademik mahasiswa, saya tahu dan saya yakin bahwa teman-teman sudah sering kali ya mendengar istilah ini, bahkan mungkin salah satu di antara kalian sebagai prokrastinator kali ya, saya nggak, bukannya saya suuzon ya, mungkin ya beberapa uh, apa waktu atau event mungkin ya kita sebagai prokrastinator ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman disajikan dengan istilah yang tertera di layar teman-teman, kira-kira, oke, sebentar, saya kok ini, sebentar, ini kok nggak jalan ya di saya. Sudah saya present, kok belum jalan? Hmm, Ininya sudah saya present, kok belum jalan? Oke, sebentar, sebentar. Oh, sudah pada ini ya? Sudah pada masuk sepertinya. Ya, tuliskan kata yang berhubungan dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Menunda-nunda. Oke, menunda-nunda pengerjaan tugas, malas, distraksi, lelah, penundaan terkait dengan waktu, oke ya.
relate ya. Oke, mungkin saya masih menunggu lagi responnya. Ini masih 8 yang memberikan respon. Tidak ada motivasi. Ya, menunda-nunda ya yang lebih sering ya kata muncul. Perfeksionis, deadlineer, oke, penundaan. Ada lagi yang memberikan respon? Masih 12. Teman-teman panitia mungkin saya bisa di screenshotin ya terkait dari outputnya. Silakan, ada lagi yang memberikan komentar? Masih 12 respon. Lebih kepada menunda-nunda ya teman-teman ya, menunda-nunda. Deadlineer ya, oke. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Tuliskan kata ini sudah ya. Oh, masih jalan terus responnya. Malas. Ya, malas. Ya, 11-12 ya. Malas dan lelah itu. Oke, mau memberikan respon lagi. Saya lanjutkan. Oh, masih terus. Menunda pengerjaan tugas. Slide selanjutnya. Menurut teman-teman nih, tuliskan penyebab mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik. Kira-kira penyebabnya kenapa sih kalian melakukan prokrastinasi akademik jikalau memang kalian sebagai pelaku prokrastinasi? Mudah terdistraksi. Oke. Tidak ada motivasi. Malas. Malasnya ini banyak nih yang memberikan respon. Waktu menunda jenuh. Oh ya. Ya, jenuh ya. Mhm. Tidak ada motivasi. Kurangnya minat. Wow. Oke. Waktu lagi terkait dengan waktu. Masih saya tunggu responnya. Ada lagi kah? Kira-kira menurut teman-teman penyebab prokrastinasi akademik itu apa tuh? Selain malas. Malas ini ternyata ini ya, peminatnya banyak ya sebagai responden malas. Ada lagi kah? Malas. Ya, malas ini apa? Respon yang paling sering muncul. Ada lagi kah? Kira-kira teman-teman tujuannya nggak jelas. Wow, tidak paham materi, nggak paham materi. Oke, ya. Jenuh, kebanyakan tugas. Ya, bisa jadi ya. Ketika kalian banyak banget tugasnya, jadi kalian akhirnya menunda-nunda pengerjaan tugas yang menurut kalian tidak penting kali ya. Kurangnya minat dan seterusnya jenuh. Oke, saya lanjutkan. Silakan di screenshot teman-teman panitia. Enggak apa ini? Enggak suka kali ya. Enggak suka ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan terakhir, kira-kira cara meminimalisir dampak negatif dari prokrastinasi pada mahasiswa apa tuh teman-teman? Apa? Atur jadwal. Wow. Membuat to-do list. Oke, sepakat. Ada lagi kah? Baru dua yang memberikan respon. Set goal. Set goal mencari teman, setting waktu, membuat to-do list. Ada lagi kah? Sepertinya sudah paham ya terkait dengan materi ini. Langsung ditutup kali ya sesi saya, Kak Niken. Make learning fun to do. Wow, ini menarik nih. Lebih membawa ini ya, perspektif kita untuk fun ya dalam pengerjaan tugas. Mencari teman, setting waktu, nggak ada lagi yang memberikan respon sebelum saya tutup. Ada lagi kah?
Oke, terima kasih. Silakan di screenshot teman-teman panitia. Oke, saya izin share materi saya di pagi hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih atas respon pendapatnya dan apa masukan untuk memberikan strategi kepada teman-teman yang memang merasa menjadi pelaku prokrastinasi ya. Dalam hal ini adalah para prokrastinator. Pada pagi hari ini saya ingin membahas atau ya kita lebih ke diskusi kali ya teman-teman. Bukan berarti saya ekspor ya seperti yang dikatakan oleh Kak Niken. Kita lebih ke sharing session ya Kak ya. Lebih kepada curhat, curcol dan seterusnya terkait dengan isu-isu yang dihadapi oleh mahasiswa seputar mereka menjadi predikat menjadi mahasiswa di kampus. Think of your priorities dari prokrastinasi menjadi motivasi pada mahasiswa dalam rangka pengabdian masyarakat yang akan disampaikan oleh saya. Teman-teman mohon mengisi kuesionernya yang telah di-share oleh teman-teman panitia, kakak-kakak panitia. Mungkin kakak panitia bisa ini lagi ya, bisa chat ulang lagi sehingga teman-teman yang baru join nggak ketinggalan mengisi ya. Nah, pada bahasan pagi hari ini saya akan lebih kepada sharing atau mengungkap kembali bagaimana seputar tentang pengertian dan macam prokrastinasi, cara dan dampak prokrastinasi dan cara atau strategi meminimalisir dari prokrastinasi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang self-regulated learning. Nah, prokrastinasi itu kalau kita bicara dari mbahnya, dari bahasa lampaunya, itu kan berasal dari pro encrestinus ya. Jadi prokrastinus lebih kepada meneruskan hari esok, forward itu tomorrow. Artinya ya seperti yang tadi teman-teman sampaikan dan sajikan ya, menunda-nunda. Besok aja deh, nanti aja deh. Oh masih banyak tuh waktunya. Biasanya teman-teman kalau mengerjakan tugas lihat di Google Classroom-nya, due date-nya, oh masih 2 minggu lagi, due date-nya, oh masih, dan seterusnya. Cenderung menunda-nunda untuk mengerjakan hal-hal yang memang itu merupakan sebuah tugas, tapi menurut teman-teman atau pelaku prokrastinasi, dia menganggap bahwa itu tidak penting. Mungkin ya, tapi kita akan bahas dulu. Nggak serta-merta prokrastinasi itu negatif ya teman-teman. Oke, menurut pengertian saya sepakat dengan teman-teman yang tadi berikan respon di menti.com yang memang lebih kepada menunda-nunda dalam hal ini menunda dengan sengaja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman melakukan kegiatan prokrastinasi itu apa? Dalam kondisi sadar ya, bukan ya seperti yang tadi adanya rasa faktor-faktor yang mendukung dan mendorong kalian melakukan prokrastinasi. Inilah yang mengakibatkan kalian menunda dalam mengerjakan tugas. Menunda itu boleh nggak sih? Pertanyaannya bisa disampaikan lewat kolom chat. Menunda pengerjaan tugas itu boleh nggak sih teman-teman? Gimana? Saya berikan respon di chat. Kalau misalkan teman-teman malu untuk apa namanya mengungkapkan langsung. Sambil saya tunggu, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ternyata menurut beberapa penelitian, prokrastinasi itu ada dua ya, ada functional procrastination dan dysfunctional procrastination. Artinya, kalau misalkan mereka adalah dalam hal melakukan penundaan pengerjaan tugas yang memang tujuannya untuk mencari informasi yang lebih lengkap, lebih akurat, atau mungkin lebih ya tadi seperti respon tadi ya, cenderung perfeksionis itu lebih kepada functional procrastination. Boleh, mungkin ini adalah efek dari prokrastinasi yang positif ya. Tapi harusnya sebagai pelaku prokrastinasi atau prokrastinator ini ya harus bisa mengestimasi waktu. Kira-kira tenggat waktunya kapan? Masih ada jedakah waktu ketika saya ingin membuat tugas saya menjadi sempurna dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada dysfunctional procrastination. Ketika penundaan dalam melakukan pengerjaan tugas itu berakibat buruk atau menimbulkan masalah dan seterusnya. Bentuknya bisa decisional, bisa avoidance ya.
Nah, decisional itu lebih kepada ya udahlah ya materinya nggak paham juga dan saya nggak minat tuh untuk melakukan tugas ini. Tugasnya kurang menantang mungkin atau bahkan duh kok tugasnya hitung-hitungan ya. Males ah nanti aja ngerjain paling-paling di deadline waktu ada teman yang akan share jawaban di grup WA. Ini misalkan ya ini lebih kepada dysfunctional procrastination ya. Kira-kira teman-teman yang mana nih kalau tadi apa sebagai pelaku prokrastinasi. Saya baca chat dulu deh. Bu, tergantung prioritas, tergantung kondisi, Bu. Oke. Boleh, Bu, kalau ada prioritas lain yang lebih penting. Ya, ya, oke, sepakat. Boleh, Bu, kalau memang ada hal yang lebih urgent dan perlu apa ini segera dikerjakan. Boleh, Ibu, kalau oke, ya, terima kasih. Jawabannya saat apa? Curcol tapi logis ya, logis ya. Oke, selanjutnya. Nah, macam prokrastinasi yang akan saya bahas adalah prokrastinasi akademik ya, teman-teman ya. Jadi lebih kepada hal-hal yang pengerjaan tugas dalam hal berhubungan dengan tugas akademik ya. Tugas-tugas akademik itu apa biasanya? Kalian membuat makalah, kalian membuat apa? Mengerjakan tugas assignment dari dosennya. Apalagi kalau misalkan saya memperhatikan Google Classroom itu, kalau sudah di due date-nya mulai beberapa menit, itu sudah banyak yang submit untuk mata kuliah statistik dan psikometrika. Mungkin ya, ya ini kecenderungan prokrastinasi ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang non akademik tidak akan saya bahas di sesi pagi ini. Nah, prokrastinasi akademik ya, seperti yang sudah kalian paparkan bahwa penundaan secara sengaja dan berulang-ulang dalam menyelesaikan tugas. Jadi kalau misalkan sekali prokrastinasi enggak? Kalau misalkan sekali aja, kita lihat dulu tuh, kenali tanda prokrastinasi akademik. Ya, biasanya nih teman-teman, mari kita kontemplasi diri, orang-orang yang melakukan prokrastinasi akademik, ya, ciri-cirinya seperti tertera di layar teman-teman. Ya, dia menunda untuk memulai atau menyelesaikan suatu tugas. Sudah ada pendelegasian tugas, tapi dia lebih pada, oh nanti aja lah, due date-nya masih lama. Oh nanti aja lah, tugasnya nggak menarik. Oh nanti aja lah, toh juga di apa di Google banyak banget referensinya dan seterusnya. Kemudian teman-teman harus memperhatikan ada kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Rencananya sekarang akan mau saya kerjain, tapi ternyata ujung-ujungnya, ya, pelaku prokrastinasi atau prokrastinator mendekati mengerjakan di ujung pengumpulan atau ujung tenggat waktu. Ya, sehingga bahkan ada yang sesinya terlambat. Kalau di Google Classroom itu saya memperhatikan download itu kan sudah terlambat ya dari apa? Dari notisnya seperti itu. Jadi ya kelihatan gitu ya, bahkan apa lebih dari tenggat waktu yang ditentukan. Ya, terkadang nih prokrastinator itu dia di dalam kondisi yang banyak banget tugas, dia akan memilih aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugasnya. Pernah mungkin ya di antara kita, mungkin bahkan saya pun juga pernah kali ya. Jadi lebih kepada displacement ya teman-teman. Misalkan ada banyak banget tugas, tugas praktikum, tugas mata kuliah A, mata kuliah B, dan banyak banget dalam seminggu. Tapi dalam beberapa deadline tugas yang harusnya dikumpulkan, kalian bahkan tiba-tiba yang biasanya nggak membersihkan apa kamar kosan gitu ya, buru-buru kalian membersihkan kamar gitu. Ada nggak sih yang merasa seperti itu? Ada aja namanya displacement-nya, ada aja namanya pengalihannya. Padahal tahu tuh tugasnya banyak. Yang biasanya nggak ada tugas, males banget ngerjain apa, membersihkan kamar. Tapi tiba-tiba tugasnya banyak banget, malah kalian rajin membersihkan kamar, atau mungkin belanja, atau mungkin bahkan medsosannya lama daripada tenggat yang biasanya. Ya, ini adalah salah satu contoh bahwa kalian sudah terdampak perilaku prokrastinasi. Ya, dan tentunya ada perasaan ketika teman-teman merasakan keadaan emosional yang tidak menyenangkan, cemas gitu ya. Walaupun kalian mengalihkan mengerjakan tugas ke kegiatan yang lain, tapi ada perasaan bagi kalian atau pelaku prokrastinasi ada kecemasan tertentu gitu ya. Ya tetap aja bahkan ada nggak sih kalian yang merasakan nundain mengerjakan dipakai tidur bangunnya itu kayak nggak seger gitu. Bangunnya itu kayak
Bahkan mungkin ada yang beberapa mimpi tugas kali ya. Silakan bisa sharing ya nanti teman-teman bisa di chat atau apa komentar. Sampai bahkan mimpi dosennya kali ya. Kalau misalkan nggak mau ngerjain psikometri, malah ketemu saya di mimpi. Misalkan nih ya beberapa ya. Semoga tidak seperti ini ya. Oke. Nah, seperti yang tadi kalian paparkan juga, inilah beberapa penyebab perilaku prokrastinasi, teman-teman. Jadi, kalau bisa dikerucutkan, itu ada faktor internal, ada faktor eksternalnya, ya. Tapi saya jadiin satu, ya. Oke. Eh, kalau dari faktor internalnya, bisa jadi, ya tadi, prokrastinator itu, ya, dia mengalami apa? Stres atau mungkin kelelahan, sakit gitu ya. Atau yang memang tadi ada yang memang self manajemennya atau time manajemennya juga kurang bagus atau bahkan dia sebenarnya paham untuk mengerjakan tugasnya, jawabannya paham, namun dia cenderung nggak percaya diri sehingga dia memunculkan sikap yang dependen ya, nungguin temennya aja deh. Sekalian aja deh, mana tahu nyocokin jawaban dengan teman-teman yang ada di grup angkatan misalkan. Nah, ini sudah ini ya, apa salah satu penyebab perilaku prokrastinasi. Saking banyaknya tugas juga bisa ya, banyak banget tugasnya Bu. Bahkan dalam seminggu ada aja yang namanya tugas. Selesai tugas satu, datang lagi tugas yang lain. Ya, memang seperti itu ya dinamika di mahasiswa ya teman-teman ya. Tapi ada juga loh yang nanti aja deh saya pengen mengerjakannya ya hasilnya benar-benar perfect. Saya pengen tugas itu yang harus saya kumpulkan adalah sempurna. Jadi ya pemikiran inilah yang irasional ya teman-teman. Bahkan ada pendekatan kognitif mengatakan bahwa ya orang yang melakukan perilaku prokrastinasi itu kan nggak ada punishment-nya ya. Secara nggak ada sesuatu uh, yang menyebabkan dia harus mendapatkan hukuman untuk melakukan prokrastinasi kecuali memang pengerjaan tugasnya terlambat ya efeknya adalah ada punishment yang telat dan seterusnya tapi kalau pelaku prokrastinasi yang mengerjakan tugas masih pada tenggat waktu atau mendekati deadline tadi ya itu mungkin ya mereka mempersepsikan bahwa saya pengen banget nih tugas saya sempurna saya pengen banget nilainya memuaskan. Nah, ini terkadang beberapa penyebab yang membuat mereka menjadi uh, melakukan kegiatan prokrastinasi. Tadi juga sepakat ya sama yang dipaparkan teman-teman. Tugasnya susah, tugasnya apa nggak menarik, atau males. Nah itu juga ya, itu sudah tanda-tanda itu kalau kalian adalah uh, pelaku prokrastinasi. Namun harus diingat teman-teman, perilaku inilah yang kecenderungannya berulang-ulang. Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, oke. Ini teman-teman, di layar teman-teman adalah dampak prokrastinasi akademik. Banyak banget di ranahnya. Ketika kita bicara bahwa kalau misalkan prokrastinasinya sudah dysfunctional ya, sudah lebih kepada dampak negatif, maka teman-teman tentu akan merasa stres loh. Walaupun kalian makan, tapi kan nggak tenang. Kalian tidur, tidur itu kan kuantitasnya, tapi kalian bangun tuh nggak seger gitu. Karena ya inget lagi deh tugasnya, wah banyak banget cemas gitu ya, bangun-bangun ternyata inget semua tugas yang belum diselesaikan. Nah, sudah menyerang ke ranah afektif kalian. Atau bahkan ya tadi ya afektif sama kognitif ini hampir berdekatan ya teman-teman ya. Ya inget deh jadinya tugasnya yang nggak selesai dan menilai menilai dirinya gagal. Nah untuk apa dampak perilakunya ya tadi ya ada yang males ngerjainnya, akhirnya tugasnya terburu-buru. Bahkan ada tuh saya nemuin tipe jawaban yang berulang tapi mungkin salah tuh nyonteknya sehingga ya tadi karena terburu-buru tadi ya. Kemudian ya dampaknya fisik ya teman-teman. Ada yang bahkan males makan atau bahkan jangan salah, bahkan ada yang banyak makan karena sebenarnya itu adalah ini ya manifestasi dari pengalihan tadi. Saking banyaknya tugas, dia stres bahkan dia banyak makan ya. Kemudian akhirnya ya kalau kita nggak belajar, kita nggak mengerjakan tugas, eh, di momen yang lain ada kecenderungan kita nyontek misalkan dalam ujian dan seterusnya.
Tentu juga berdampak tuh loh teman-teman ke hubungan interpersonalnya ya. Ketika teman-teman jangan salah loh ya, di antara pertemanan itu ada loh yang nandain, ya pasti dia nungguin jawaban gue gitu. Ada loh yang nandain seperti itu. Saya juga pernah merasakan mahasiswa ya, jadi saya hafal gitu teman-teman yang depend on kepada siapa, itu seperti apa, itu sudah ditandain. Nah, itu juga sama teman-teman, ketika teman-teman terlalu dependent dengan temannya ya. Nah, dampak positifnya ya ada juga sih, ya ada kegiatan yang merasa tertantang. Karena ada beberapa tipikal orang itu yang ketika masih banget tenggatnya lama, dia males. Tapi kalau sudah mendekati dengan deadline pengumpulan, maka dia on fire-nya meningkat. Terasa cepet banget, mood booster gitu ya untuk mengerjakan, karena ada tantangan sendiri untuk mengerjakan dan menyelesaikan seluruh permasalahan tugasnya. Seperti, nah, kalian kira-kira termasuk yang mana nih? Silahkan berikan ke respon di kolom chat. Ada yang suka tipikal yang merasa tertantang? Ataukah kalian cemas kalau mengerjakan tugas mendekati deadline? Silahkan berikan komentar di kolom chat. Saya tunggu dulu deh 2 detik responnya. Oh cemas, oh sebenarnya cemas ya. Oh lebih ke cemas. Ada nggak sih yang merasa tertantang ketika menjadi deadlineer? Saya jadi penasaran. Cemas? Mana lagi responnya? Oke, cemas campur adrenalin biasanya Bu. Wow, adrenalnya meningkat ya. Deg-degan terus, cemas karena takut tidak bisa cek ulang tugasnya. Ya, sepakat ya. Tadi ya, karena kita buru-buru ngerjain tugasnya. Jangankan karena mikir sendiri. Nyontek pun juga kalau terburu-buru ya. Nggak profesional deh nyonteknya. Oke, terima kasih ya. Nggak ada ya yang ini ya, yang merasa tertantang ya, dekati deadline pengumpulan tugas ya. Oke, selanjutnya teman-teman, seperti yang teman-teman sampaikan tadi ya di menti.com, teman-teman itu bisa loh meregulasi atau meminimalisir prokrastinasi. Ya, mungkin kali ini saya akan membahasnya dari menurut Zimmerman ya, self regulation ya, self regulation learning ya. Nah, menuju ke saya jelaskan lanjut karena waktunya sepertinya terbatas untuk saya ya Kak Niken, sudah kepotong tadi mulainya terlambat. Yang pertama nih teman-teman, teman-teman bisa loh ke fase perencanaan dulu. Yang pertama, kalian harus tetapkan dulu nih jangka tujuan pembelajaran, mau jangka pendek kah, jangka menengah, atau jangka panjang. Dalam arti, jangka pendeknya apa? Tujuannya apa? Due date-nya jangan sampai melebihi dari due date. Kemudian, ketika teman-teman paham dalam mengerjakan tugas, paham dalam belajarnya, paham gitu ya, sehingga ketika mendekati ujian pun kalian juga tenang gitu loh. Belajarnya juga nggak kebut semalam. Saya bisa membayangkan gitu ya, belajar saya karena saya pernah di posisi sebagai pelajar, saya pernah di posisi sebagai mahasiswa. Jadi kalau belajar kebut semalam itu, semalam itu memang kayak masuk semua tuh di otak saya, di memori saya sampai detik ketika saya ujian. Tapi ketika saya keluar dari apa? Dari ruang ujian, ujian selesai, badan saya kerasa capek banget. Capeknya itu ya bener-bener capek. Ya capek karena kurang tidur kali ya. Dan mendadak segala memori saya yang ada itu ya cepet nguap gitu ya. Mungkin sedikit kali ya yang rumus yang saya simpan di otak saya. Nah, itu karena apa ya? Karena tadi karena saya tidak memberikan apa penetapan tujuan jangka menengah dan jangka panjang ya. Kemudian teman-teman bisa loh mengatur dari perencanaan waktu, to-do list tadi, skala prioritas. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi kira-kira tugas yang paling mendesak yang mana, tugas yang paling jauh yang mana, tugas yang paling mudah yang mana, tugas yang paling susah yang mana. Karena preferensi orang itu nggak sama, teman-teman. Jadi kalian harus bisa mengenali kemampuan kalian sendiri. Ada beberapa orang yang tipikalnya dia mengerjakan pekerjaan yang susah dulu, sehingga energinya sudah habis dipakai untuk mengerjakan pekerjaan yang susah, sehingga untuk mengerjakan pekerjaan yang mudah, dia
udah santai gitu. Tapi ada juga tipikal orang yang dia nggak bisa kalau misalkan eh, nggak mengerjakan yang pekerjaan mudah dulu karena belum pemanasan lah ibaratnya seperti itu. Maka ada tipikal orang yang seperti itu. Nah, ini harus teman-teman kenali dulu nih, kontemplasi diri. Kira-kira saya lebih nyamannya dan saya lebih apa ya termotivasi menyelesaikan tugas dari urutan yang mana. Tapi ya harus juga ingat ya, ketika teman-teman melakukan to-do list, kalian juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan, kalian juga harus menyesuaikan dengan kemampuan diri. Ya. Nah, di fase yang kedua adalah di fase pemantauan. Ya, di fase pemantauan ini kalian juga harus lihat real time-nya. Kalian harus pahamin dulu, kalian harus peka dulu kira-kira waktunya seperti apa. Dan bahkan kalian juga perlu self talk ya. Dalam arti kira-kira bener nggak sih kalau aku ngerjainnya nanti self talk-nya yang positif ya teman-teman ya. Nah, itu bisa untuk kontemplasi diri. Kita bisa mantau. Jangan-jangan terlalu lama nih displacement-nya. Jangan-jangan terlalu lama nih aku medsosannya gitu ya sehingga mengakibatkan pengerjaan tugas yang berantakan nanti kan kalau misalkan terlalu lama kita melakukan displacement karena prokrastinasi tadi. Yang ketiga dan yang keempat terkait ya tadi ya, kalian juga harus bisa meningkatkan self efficacy-nya dan uh, self manajemennya. Buat manajemen bahkan pun saya nih teman-teman ya, saya itu hmm, terkadang saya di chat ada beberapa orang mungkin kalau Pak Amar sudah canggih ya melakukan to-do list-nya lewat apa lewat aplikasi. Saya menunjukkan saya sampai sekarang harus beli buku ini karena saya menentukan apa yang harus saya kerjakan dalam jangka pendek, dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Ketika saya menuliskan list apa yang harus saya kerjakan, kemudian saya mencentangnya karena saya sudah selesai mengerjakan, itu membuat saya lebih nyaman dan tenang. Jadi saya, oh ya udah tenang gitu loh. Karena ada beberapa orang tuh yang masih apa ya, ada sticky note di HP itu ada, beberapa aplikasi sticky note di mana pun ada, tapi masih ada juga beberapa orang yang lebih nyaman ketika secara psikologi dia punya apa to-do list untuk yang masih apa ya dikerjakan sehingga dia bisa memantau gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ada fase kontrol teman-teman ya. Teman juga harus sadarin bahwa menjaga dan emosi belajar itu sangat-sangat penting. Karena apa? Kalian sebagai mahasiswa itu harus menjaga stabilitas juga ya, stabilitas emosi, stabilitas belajar, dan stabilitas dalam hal ya pengerjaan tugas-tugasnya. Meningkatkan motivasi belajar. Lo gimana sih Bu caranya? Iya, kalian sendiri yang harus bisa mengenali gitu ya di fase pemantauan tadi yang seperti saya paparkan sebelumnya. Kalau misalkan ada beberapa orang yang mengerjakan tugas secara sendiri, dia nggak selesai, lama banget. Tapi ada beberapa orang yang yuk ngerjain bareng dengan temennya. Karena ada apa? Ada bahan untuk diskusi gitu ya, sehingga pekerjaannya cepat selesai. Ada lo juga seperti itu. Bahkan apa teman-teman saya jadi curhat. Saya kalau misalkan dulu masih jadi mahasiswa gitu ya, saya kalau belajar di apa namanya di kosan, saya lama masuknya, nyerapnya lama. Tapi kalau saya belajar di mall, di tempat makan, di kafe, saya malah selesai semua tugas saya. Jadi saya bisa mengenali diri saya sendiri. Karena di perpus, saya tahu orang-orang di perpus itu dia dia di depan laptop, dia dengan dihadapkan dengan pengerjaan tugasnya sendiri-sendiri. Saya pun juga seperti itu. Jadi saya lebih menyukai tempat keramaian ya. Sehingga saya merasa, oh dia produktif. Akhirnya terpancing buat saya untuk produktif juga dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Seperti itu. Tapi ini harus kalian sesuaikan ya dengan kemampuan diri sendiri ya. Karena nggak semua loh orang itu apa ada yang tipikal orang yang mudah terdistraksi juga sehingga nggak selesai malahan ya. Kalau saya sih memang tipikalnya seperti itu. Saya lebih selesai mengerjakan tugas kalau di tempat keramaian. Ya, di mall, di kafe gitu. Memunculkan ide buat saya dalam memberikan apa namanya rangkaian pengerjaan tugas. Saya seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan. Kalian bisa tuh menentukan kelompok belajar ya. Apalagi ada mahasiswa yang di semester berapa?
semester 3, semester 5 kan kalian sudah ada apa attachment dengan teman-teman yang lain ya. Jadi kalian tahu nih, dia adalah teman saya sefrekuensi. Ya udah nyaman aja, ya udah ngerjain tugasnya bareng aja. Biasanya ada yang seperti itu ya. Oke, sudah diingetin sama Pak Omar. Yang terakhir, ini yang terakhir nih. Yang terakhir adalah di fase reaksi dan refleksi ya. Ketika teman-teman sudah melakukan proses belajar yang telah dilakukan, maka teman-teman harus apa? Memutuskan pilihan yang terbaik dan yakin terhadap kemampuan diri sendiri ya. Lagi-lagi kalian juga harus bisa mengevaluasi strategi-strategi apa ketika teman-teman mencoba untuk mengalihkan dari prokrastinasi pengerjaan tugas. Oke, terima kasih banyak atas semangatnya. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Di akhir kita akan diskusi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, insightful sekali ya materi yang disampaikan oleh Ibu Sofia, teman-teman. Jadi memang prokrastinasi ini banyak memberikan dampak negatif ya daripada positifnya. Jadi memang mungkin setelah ini teman-teman bisa lebih bijak untuk mengatur waktu dan semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Sofia tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, teman-teman juga bisa ya terus mengisi untuk link pretestnya bagi yang belum. Dan selanjutnya kita akan memasuki pemberian materi yang kedua dari Dr. Omar Halifa, MSc. Teman-teman dihimbau untuk on kamera ya. Selanjutnya kepada Bapak Omar dipersilakan. Oke, terima kasih ya, Ken. Selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Saya manggilnya adik-adik ya, Eh, soalnya memang adik-adik kan. Ya, ya saya minta mohon nih untuk on cam. Kenapa? Karena kita tuh kan mau global ke Indonesia ceritanya. Nah, di etika global, kalau kita sedang zooman, itu adalah baik kalau kita membuka kamera kita. Kalau kita tidak membuka kamera kita, dipersepsikan oleh orang-orang dari luar negeri itu, khususnya orang dari Eropa, sebagai tidak menghargai orang lain. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini mau go global, berpikiran global, nah itu mulailah dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana seperti membuka kamera ketika kita sedang zooman. Nah, saya juga seperti adik-adik di sini dulu sebelum saya sekolah di luar. Kalau ada acara-acara online, saya matikan kamera. Tapi di sana saya belajar bahwa membuka kamera itu adalah bentuk penghargaan kita kepada siapapun yang sedang menjadi pembicara atau kepada siapapun kita sedang berkomunikasi. So, itu akan sangat bagus kalau adik-adik di sini juga um, apa namanya membiasakan atau mempraktikkan seperti itu. Mungkin yang berjilbab buru-buru ngambil mukena dulu buat dipakai gitu. You don't have to look pretty to show that you appreciate some other people. Oke, kita akan mulai sesi saya. Sesi saya ini gampang-gampang aja ya sesi saya ini. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Terlihat Bapak. Kelihatannya kayak gimana nih? Oke, ini saya kecilin dulu deh. Um, ya, saya harap semuanya lagi sehat ya. Perkenalkan dulu, saya Omar, saya dosen di psikologi UB. Terus apa lagi nih yang mau dikenalin? Um, ya, saya biasa mengajar statistik sama seperti Bu Via. Hal-hal terkait dengan metodologi penelitian, terus psikometrika dan kawan-kawan. Tapi ekspertis saya sebetulnya bukan di bidang itu. Itu hanya alat ya, kayak statistik dan kawan-kawan itu cuma alat buat saya. Tapi ya namanya alat ya kita harus mahir ya menggunakannya. Bayangkan kalau misalnya jadi chef, terus nggak bisa pakai pisau gitu, nah, itu aneh. Chef yang nggak bisa pakai pisau. Nah statistik dan kawan-kawan itu adalah pisau buat saya. Em, Latar belakang saya itu adalah saya lulus sarjana di Universitas Indonesia, psikologi, kemudian master saya di Vrije Universiteit Amsterdam, dan terakhir saya menyelesaikan S3 saya itu di Universitas Leiden. So, let's get into self-assessment. Ini kalau teman-teman atau adik-adik di sini bisa go and scan this dengan handphone untuk pergi ke link Google Form. So, saya akan hitung sampai 10 ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya asumsikan adik-adik di sini udah men-scan ya. Ya, self-assessment itu cuman menanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang adik-adik di sini lakukan di kehidupan sehari-hari kok. Yeah, so a bit of psychology. I think most of you guys are probably from the psychology department, so I don't need to explain this in details. Intinya adalah kita adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, and then ilmu yang berusaha untuk memodifikasi perilaku manusia ke arah yang lebih baik. In a nutshell seperti itu. And then juga ada banyak divisi psikologi, dari abnormal psychology, constant psychology, cross-cultural psychology. But di kesempatan kali ini saya mau bicara sedikit tentang environmental psychology dan bagaimana kita dapat memanipulasi kondisi lingkungan di sekitar kita supaya bisa membuat kita mencapai well-being atau kesejahteraan psikologis dan fisik yang lebih baik um, untuk menjalani kehidupan kita, entah itu kehidupan akademik kita, kehidupan personal kita, or any domains of life, basically. Um, so, apa itu environmental psychology? Well, environmental psychology is a branch of psychology that focuses on how the external world, so bagaimana lingkungan eksternal kita itu membentuk pola perilaku kita. So, kalau mungkin adik-adik di sini bayangkan kenapa di KFC, di Domino Pizza, di Wendy's, di McDonald, itu semuanya ada warna merahnya. Well, jawabannya gampang aja. Kalau menurut riset dari Thorndike dan kawan-kawan di tahun 2011, warna merah itu bisa meningkatkan appetite atau selera makan. Sehingga kalau misalnya restoran menggunakan warna merah sebagai latarnya, itu bisa meningkatkan appetite ketika kita berada di dalam restoran. But of course, too much red itu bisa membuat orang juga jadi agresif tentunya. So kadang-kadang tuh kalau kayak FC tuh pinter tuh dalam membuat bagaimana warna merah itu tetap ada, tetapi tidak terasa sangat-sangat overwhelming. And then let's see the color of red. Apa yang dibilang sama warna merah di dalam psikologi, dalam penelitian ya. So colors in the red area, jadi warna di dalam spektrum merah, itu akan mendorong emosi yang bersifat hangat dan menyenangkan, comfort, sampai pada perasaan-perasaan seperti marah ataupun yang bersifat agresif ya. Nah, kalau Anda nih, intinya dia arousing. Itu apa ya? Kalau kita memanipulasi warna merah, spektrum warna merah dari kuning sampai dengan merah banget tuh, itu kita bisa memanipulasi feelings kita juga. Perempuan misalnya yang memakai baju merah, itu akan dipersepsikan oleh orang-orang di sekitar dia sebagai more attractive atau terlihat lebih menarik, dan bagi laki-laki akan dipersepsikan sebagai secara seksual apa ya, calon istri yang oke. Itu seperti itu misalnya. Ini cuma beberapa contoh bagaimana kita bisa memanipulasi warna misalnya. And warna merah itu juga berasosiasi dengan dominance dan agresivitas. Bahkan di beberapa cabang olahraga yang mensyaratkan adanya agresivitas seperti sepak bola, terus juga olahraga seperti taekwondo, karate, um, punya warna merah itu biasanya meningkatkan kesempatan untuk menang. Jadi probabilitas sebuah tim sepak bola yang memakai warna merah untuk menang di dalam pertandingan itu ternyata besar dan statistically significant. And bahkan nih kalau misalnya di pertandingan karate atau taekwondo gitu, di taekwondo tuh ada yang pakai rompi merah dan ada yang pakai rompi warna biru. Nah, ternyata tuh probabilitas yang pakai rompi warna merah untuk menang itu lebih besar daripada probabilitas yang memakai rompi warna biru untuk menang. So, ini regardless dari apa kejagoan seseorang. Jadi skill matters, tapi kemungkinan untuk menang kalau kita pakai rompi warna merah itu lebih besar daripada kalau kita pakai rompi warna biru. Kenapa bisa begitu? Salah satu penjelasannya itu karena warna merah itu membuat opponent, lawan kita, dan juga juri mempersepsikan kita lebih dominan dan lebih agresif di dalam berkompetisi.
So, kalau mau menciptakan persepsi kita dominan, kita kompetitif, pakailah warna merah. Nah, kalau misalnya kita pergi ke spektrum yang lebih apa ya, ekstrimnya sebelah kiri lah ya, atau lebih lembut ya. Nah, warna merah dan kuning itu bisa membantu kita untuk berperforma lebih baik dalam tugas-tugas kognisi, seperti misalnya kalau kita mau membaca. Nah, jadi dari penelitian seperti ini dari Al Ayas dan teman-teman di tahun 2015 misalnya, kalau kalian belajar pakai lampu yang kayak warna kuning-kuning kemerahan kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa membantu kita buat belajar dengan lebih efektif daripada kalau kita memakai lampu standar yang warnanya putih misalnya. So, memanipulasi lampu aja tuh ternyata bisa sedikit banyak membantu kita untuk belajar dengan lebih baik. But what about kalau misalnya kita suka warna biru gitu? Well, that's fine too. Cuman lihat dulu nih tujuan kita mau ngapain. Kalau misalnya tujuan kita itu adalah mencapai sense of calmness, tenang, cozy, dan use blue lights. Dan ini dia kenapa kalau misalnya, saya nggak tahu ya, karena saya kalau di Indonesia saya nggak pernah pergi ke pub. Tapi kalau di waktu saya sekolah dulu di Amsterdam dan di Leiden, um, weekend itu saya suka cari tempat nongkrong yang bluish. Why? It's because I perceive it as more cozy sebagai tempat yang tenang buat sekedar duduk, makan kacang dan ngobrol dengan teman-teman gitu. So kalau Anda dan juga di kamar tuh, saya biasanya kalau misalnya saya pengen istirahat dengan tenang, saya suka bikin lampu apa saya punya lampu yang bisa diganti-ganti tuh hues warnanya itu yang saya ganti jadi warna yang kebiru-biruan kalau saya pengen tenang. Tapi kalau saya pengen belajar tuh biasa akan saya buat ke arah yang warnanya kuning. So, apalagi yang bisa kita lakukan misalnya untuk memanipulasi hal-hal seperti ini? Kita juga bisa memanipulasi misalnya layar monitor kita nih. So, layar monitor yang bluish atau layar monitor yang warm itu juga bisa. I personally uh, kalau tidur itu saya suka hidupkan YouTube videos yang isinya tuh api lagi terbakar gitu. Kalau saya lagi belajar, cuman buat ngerasain apa ya sense of nature, plus juga ada warna yang elicit setidaknya secara unconscious pikiran saya untuk bisa konsentrasi dengan lebih baik. Dan apa lagi yang bisa kita manipulasi? Ada banyak. So, the first take home message intinya yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah manipulasi sederhana dari warna saja itu bisa get you a lot of things. Such manipulation of the physical environment is what environmental psychologists do atau berusaha untuk mempengaruhi berbagai perilaku kita. So kalau kita tahu beberapa hal seperti warna tadi bisa mempengaruhi perilaku kita, hal-hal kecil seperti mengatur tata ruang cahaya aja itu sebetulnya udah dapat membantu kita untuk bisa konsentrasi dengan lebih baik, khususnya kalau kita mau belajar. Nah, karena hari ini tuh kita juga ngomongin tentang bagaimana memanipulasi lingkungan untuk kesejahteraan kita, kita akan lihat hal-hal yang dapat meningkatkan mental health kita ya, uh, dikaitkan dengan lingkungan. Um, well, ini kayaknya nggak usah deh. Kita lanjut aja karena waktu kita dikit. Oke, kalau misalnya, if you find yourself unproductive, tidak produktif, merasa stres dengan banyak sekali tugas-tugas dan juga ujian misalnya, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memanipulasi lingkungan itu adalah menambah tanaman hias di ruang kerja kita. Nah, ini sebuah penelitian di tahun 1996 tuh misalnya si Lore dan kawan-kawan itu meminta sebagian orang untuk bekerja di dalam sebuah ruangan yang ada tanaman hiasnya, tanaman beneran ya, bukan tanaman yang plastik-plastikan. Kemudian mereka menemukan bahwa partisipan yang bekerja di dalam ruangan yang ada tanaman hias beneran ini, itu bekerja dengan lebih efektif dan lebih efisien daripada orang yang bekerja di ruangan tanpa ada interior plant. So, one way kalau kita mau meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja atau semangat kita dalam bekerja, mungkin
bisa mencoba untuk beli tanaman hias kecil dan taruh aja tuh di atas meja. And then kita lihat tips yang lainnya, environmental yang apa sih yang bisa kita lakukan. Um, Environment itu kan nggak cuman fisik dalam artian benda seperti tanaman hias, but dia juga bisa suara di sekitar kita. You can also improve your academic productivity by listening to music. Um, I'm sure kalian sudah pernah mendengar efek Mozart. Dan kalau menurut efek Mozart, you would perform better dalam cognitive task kalau mendengarkan si Mozart nih. Tapi sebetulnya kalau penelitian saya sendiri sih dan juga penelitian-penelitian lain itu sebetulnya menunjukkan nggak perlu musik Mozart sebenarnya untuk membuat kita dapat berperforma yang baik. Kita bisa dengerin apapun sebetulnya untuk meningkatkan performa kita. Cuman ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. The benefit of listening to music depends on the music itself, the task at hand, and also kepribadian kita. Misalnya dari penelitiannya Gonzales tuh di tahun 2011, kalau misalnya kita sedang bekerja pada tugas yang kompleks, jangan dengerin musik. Musik justru akan menjadi distraksi yang membuat kita tuh less konsentrasi daripada kalau kita nggak dengerin musik. Tapi kalau misalnya kerjaan yang sedang kita lakukan itu adalah simple, kerjaan yang kita sudah terbiasa, kerjaan yang skill level kita sudah tinggi, then you should listen to music. For example, kalau saya membuat materi ini, waktu saya membuat materi ini, saya melakukannya sambil dengerin musik. Kenapa? Karena buat saya sudah sangat terbiasa untuk membuat presentasi dan juga membuat materi-materi kuliah gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya harus, kalau saya melakukan coding gitu, misalnya coding di R atau di JavaScript gitu misalnya, saya juga mendengarkan musik. Khususnya di R, itu saya dengarkan musik. Why? Karena skill levelnya itu sudah terbiasa banget. Tapi kalau JavaScript, JavaScript itu buat saya agak sulit, sehingga saya lebih prefer untuk tidak memakai musik. Soalnya memakai musik justru akan impair my cognitive performance. So intinya adalah kalau tugasnya kompleks, jangan dengerin musik. Tugas yang nggak kompleks, dengerinlah musik. Alternatif dari musik itu adalah nature, dan nature ini juga penting ya sebetulnya. Kalau penelitian tuh banyak penelitian menunjukkan bahwa um, mendengarkan nature sound as opposed to mendengarkan musik itu sama efektifnya, bahkan seringkali lebih efektif mendengarkan nature sound. Kenapa nature sound itu efektif? Well, nature sound itu resembles white noise sebetulnya. Jadi kayak suara hujan, suara air mengalir, itu tuh punya karakteristik white noise. Dan white noise itu banyak penelitian menunjukkan bahwa setidaknya untuk orang yang ADHD khususnya, jadi kalau Anda orang-orang yang sulit konsentrasi, orang-orang yang sulit untuk memberikan perhatian, white noise itu akan alter your brain activity. So kalau diukur dengan EEG, itu akan merubah aktivitas gelombang otak kita, sehingga kita bisa lebih konsentrasi. Tapi ini hanya berlaku buat orang-orang yang memang sulit konsentrasi. Kalau misalnya kalian tidak punya masalah dengan konsentrasi, jangan dengerin nature sound atau white noise, because si white noise itu justru akan membuat kita sulit untuk berkonsentrasi. So, seperti yang tadi Bu Fia bilang, know yourself. Kalau memang kalian tahu kalian sulit konsentrasi, cobain. Tapi kalau kalian tahu kalian nggak punya masalah dengan konsentrasi, maybe white noise or nature sound wouldn't do much for you. And then listening to music is not for everybody. Kalau Anda adalah orang yang punya kecenderungan untuk bosan, jadi bosenan nih orangnya, bagusan nggak usah dengerin musik kalau misalnya lagi belajar. Why? Karena dengerin musik sambil belajar buat orang yang gampang bosenan, itu justru akan membuat cognitive performance-nya berkurang. Nah, jadi kalau Anda bosenan, jangan dengerin musik kalau lagi belajar. But kalau Anda orangnya memang bukan yang bosenan nih, lead musik biasanya lebih banyak membantu. Next, itu adalah temperature. Environmental conditions such as heat, cold, and altitude can also influence your cognitive functioning. But the question is, what's the correct temperature to study? Atau suhu berapa sih yang paling tepat? Nah, ini sebetulnya nggak ada suhu yang paling tepat. Yang ada itu adalah comfort zone. Dan setiap orang tuh punya comfort zone yang bisa berbeda-beda. Misalnya nih, waktu saya studi di Belanda,
comfort zone saya itu adalah antara 17 sampai dengan 22 derajat. Kalau lebih dari 22 derajat, itu saya biasanya udah mulai tidak nyaman. Kalau kurang dari 18 atau 17 derajat, itu saya mulai kedinginan dan udah nggak comfort lagi gitu. Nah, tapi waktu saya udah balik ke Indonesia, antara 18 sampai 22 derajat Celcius itu udah ternyata terasa sangat dingin tuh. Kalau misalnya pakai AC gitu. Itu udah dingin buat saya dan sudah tidak comfort lagi. Nah, it's amazing how our body adapts to our environment. Jadi mengetahui nih mana comfort zone kita dari segi suhu itu juga bisa membantu kita dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas yang menuntut kognisi atau juga atensi yang ekstra. Berapa yang paling enak buat Anda? Cari tahu aja, tes aja tuh di AC. 22 oke nggak? Nggak oke, coba naikin. Kalau nggak oke naiknya, coba turunin lagi sampai kita bisa nemuin. But most people, menurut riset, itu rata-rata yang comforting, yang cukup nyaman, itu adalah antara 22 sampai dengan 25. Kurang lebih seperti itu. Um, and then prokrastinasi, tadi udah dibahas sih sama Bu Fia ya. Kalau kalian punya masalah sama prokrastinasi, selain tadi yang sudah Bu Fia kasih tahu nih ke kalian, saya mau ngasih pendekatan yang sifatnya environmental. Nah, pendekatan yang environmental itu gampang aja. Kalau kalian merasa you can't get things done, dan tadi juga udah dibilang root dari prokrastinasi itu adalah kecemasan. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kecemasan, dan ini sudah dipakai berkali-kali ya di setting klinis bahkan, itu adalah dengan pergi ke hutan atau pergi ke taman. Dan untungnya tuh Malang sebenarnya banyak tuh hutan kota yang bisa kita venture. Nah, misalnya penelitian dari Song dan kawan-kawan di tahun 2018, mereka minta partisipan jalan-jalan ke hutan kota selama 15 menit. Dan mereka bandingkan dengan orang-orang yang jalan-jalan di sekitar kota gitu. What they found adalah setelah 15 menit berjalan-jalan di hutan tuh, orang-orang itu mengalami penurunan depresi, mengalami penurunan kecemasan, terus juga apa namanya mood mereka juga menjadi lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang dibawa jalan-jalan keliling kota. So what I'm trying to say here is that mungkin weekend coba deh pergi sama teman-teman ke hutan-hutan kota doang, sekitar Malang pun cukup tuh sebetulnya, and spend about 15 to 30 minutes there and see how it affects you. Kalau saya sih, kadang-kadang saya suka bawa laptop saya, and then saya pergi ke salah satu taman kota di Malang, and I just sit there and work. And itu tuh biasanya kalau saya pengen nulis apa tulisan-tulisan yang kompleks, I would do that. Dan itu penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata nature or being close to nature itu cukup efektif untuk mengurangi prokrastinasi. But gimana kalau nggak ada nature? Well, the good news adalah nggak harus pergi ke alam langsung juga, meskipun pergi ke alam langsung itu lebih bagus. Um, Nonton video alam itu juga ternyata bisa nurunin kecemasan. Nah, kalau misalnya nonton video alam bisa nurunin kecemasan, secara teoritis dia juga bisa mengurangi prokrastinasi. Dan ternyata ada penelitiannya nih si Bill Nuss dan kawan-kawan di tahun 2020 itu nyuruh partisipan ada yang nonton video alam, ada yang nonton video yang bukan alam. Dan hasilnya adalah orang-orang yang nonton video alam tuh um, selama durasi waktu penelitian, which is beberapa minggu, itu mengurangi prokrastinasi mereka. Kalau saya secara pribadi mengaplikasikannya dengan cara saya punya double monitor nih. So di monitor yang satu tuh saya suka hidupin video YouTube yang isinya tuh video alam. And then di sisi monitor saya yang satunya lagi itu adalah saya bekerja. Next, and then another thing is that a beautiful mess it is not a thing really. Keep your room clean. Karena cleaning itu ternyata menjadi salah satu cara supaya kita semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang seharusnya kita lakukan. So one way to get yourself going every day is to make out a habit of cleaning your room or cleaning your house. By having by apa ya start hari kita dengan cleaning,
Itu penelitian itu menunjukkan bahwa itu menjadi start yang membuat kita bersemangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain dalam kehidupan kita. So keep yourself clean, keep your house clean. That will also help you not only fight things like procrastination, but also to motivate you to do other stuff in your life. Take home message-nya adalah kita bisa memanipulasi lingkungan di sekitar kita untuk mencapai atau meningkatkan kesejahteraan psikologis kita. Nomor satu tadi yang udah saya sebutkan adalah gunakan color atau warna, and untuk membuat mood kita menyesuaikan dengan mood yang ingin kita capai atau arousal yang ingin kita capai. Apakah kita ingin mau bersemangat atau kita pengen lebih calm. And then find your optimal working temperature, berapa suhu yang pas buat diri kalian, and then walk the park atau jalan-jalanlah ke alam, karena itu akan sangat-sangat membuat menurunkan kecemasan. So instead of going to the mall, instead of pergi ke cafe, coba deh sekali-sekali sama teman-teman, yuk kita jalan-jalan piknik di taman atau piknik di hutan kota atau sekedar go out ke hutan-hutan di sekitar Kota Malang ini ada beberapa hutan yang bagus-bagus loh. And try to do that. Or camping. And then take advantage of music and ambient sound nature. Dan terakhir itu adalah clean up and keep your room tidy. Because kalau kalian mulai pagi-pagi nih melakukan clean up and keep your room tidy, itu biasanya akan menjadi landasan atau baseline kalian untuk memiliki motivasi menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup kalian dengan lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you. Wah, terima kasih banyak Pak Omar. Keren sekali ya informasi yang diberikan Pak Omar. Jadi ternyata banyak cara nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk meningkatkan produktivitas. Dan ternyata tanaman hias kecil di atas meja pun juga dapat menjadi salah satunya. Terima kasih Bapak, semoga ilmu yang diberikan juga dapat diaplikasikan langsung oleh rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa memasuki pemberian materi yang ketiga dari Bapak Muhammad Afif Alhad, MSI. Sebelumnya, apakah Pak Afif sudah terhubung dengan kami? Halo, cek, cek, cek. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Afif, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih, Niken. Kita masih ada 2 sesi lagi ya, teman-teman. Tapi saya nggak lama kok, tenang aja. Kalau tadi Bu Sofia sudah menjelaskan tentang prokrastinasi, yang mana itu juga saya alami ya. Saya lagi studi ini. Kemudian Pak Omar menjelaskan tentang how to optimize, ya, memaksimalkan. Say hello dulu dong untuk Bu Sofia sama Pak Omar. Halo, Bu Sofia sama Pak Omar, long time no see. Oke, baik. Mungkin Pak Amar bisa layarnya bisa sign out dulu, biar saya bisa share screen. Oke, baik. Oke, teman-teman semua. Nah, topik saya kali ini yaitu tentang bullying, tapi sebetulnya bukan bullying yang kompleks ya, teman-teman. Pagi ini saya akan share tentang salah satu sudut pandang tentang personality, kenapa orang itu bisa membuli gitu ya. Baik ketika mungkin dia bisa membuli di SD, SMP, SMA atau ketika dia kuliah di S1 yang teman-teman alami saat ini gitu ya. Jadi bukan proses bullying yang jauh, tapi memang lebih ke background atau salah satu sudut pandang mengapa orang itu bisa membuli terkait pengalaman di masa lalu gitu ya. Oke. Nah, definisi bullying teman-teman sudah tahu semua. Persistent, threatening, and aggressive physical behavior or verbal abuse. Jadi bisa fisik, bisa verbal ya, atau juga bisa cyberbully. Directed toward other people, especially those who are younger, smaller, weaker, or in some other situation of relative disadvantage. Jadi memang bullying itu dilakukan kepada orang yang dirasa lebih lemah, lebih muda, atau lebih tidak berpower begitu ya, teman-teman. Ini menurut American Psychological Association. Nah,
kita bahas efek ya, efek dari bullying itu. Nah, saya mungkin akan cerita ya, karena saya juga merupakan konselor di Universitas Brawijaya. Saya sering menangani kasus-kasus korban bully. Nah, korban bully itu sebetulnya juga kompleks ya. Dari kecil, justru sebetulnya pelaku bullying itu banyak yang dari keluarga sendiri, gitu ya. Ketika misalnya orang tua tidak memberikan rasa nyaman kepada anak atau mungkin too much demanding dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan anak merasa tidak nyaman dan merasa under pressure. Nah, itu juga salah satu bentuk bullying menurut saya ya. Jadi efeknya itu ada tiga ya, kognitif, afektif, dan juga di perilakunya. Yang saya bahas itu adalah yang dari kecil, dari internal dulu, dari masa kanak-kanak dari kecil, yaitu ketika ada di rumah. Gitu. Nah, seringkali kalau misalnya ini saya ambil dari salah satu tokoh yaitu Karen Horney ya teman-teman, salah satu tokoh teori kepribadian. Jadi memang mulai dari masa kecil dulu ya, mulai dari masa kecil ketika anak-anak itu merasa tidak diberikan haknya. Hak anak kecil itu apa sih? Misalnya kita bicara masa anak TK gitu atau anak PAUD atau balita, itu kan yang pertama rasa nyaman dulu ya. Rasa nyaman bisa berasal dari manapun ya, bisa dari kebutuhan fisiologis tercukupi, kemudian dari material juga tercukupi dan lain sebagainya. At least anak-anak itu merasa dia terlindungi atau terjamin hidupnya, merasa nyaman, terjamin hidupnya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu dibantu oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, itu juga salah satu prinsip ya, itu basic. Nah, apa akibatnya jika anak-anak itu tidak terpenuhi kebutuhannya di masa kecil? Misalnya mendapatkan abuse dari orang tua, mendapatkan tuntutan yang sangat tinggi dari orang tua, dibanding-bandingkan. Nah, itu juga salah satu faktor kenapa nanti ketika tidak diproses dengan baik selama masa tumbuh kembang, anak itu akan tumbuh menjadi orang yang pembuli juga, karena dia tidak merasakan kenyamanan di masa kecilnya. Gitu ya. Oke, kemudian tadi sudah tercakupi ya kognitif, afektif, dan juga behavior. Efek yang ditimbulkan. Nah, kalau misalnya terkait dengan beberapa klien yang saya tangani di Universitas Brawijaya, itu memang efeknya sangat luar biasa dan jangka panjang ya teman-teman semua. Efeknya jangka panjang. Jadi banyak sekali unfinished business yang mereka punya gitu ya. Jadi misalnya ketika saya tanya, saya sering menggunakan teknik konseling psikoanalisis ya, person center dan juga psikoanalisis. Jadi saya throwback, saya minta teman-teman klien mahasiswa untuk bercerita masa kecilnya seperti apa. Nah, masa kecil itu kan kadang-kadang agak klien saya kan tidak hanya dari mahasiswa psikologi ya, tapi juga beragam fakultas ya. Jadi mereka saya minta untuk cerita dari misalnya range jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA gitu. Rata-rata memang mengungkapkan bahwa apa yang mereka rasakan di masa kecil berawal dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sosial, kemudian sekolah dan sebagainya. Itu mereka sangat ingat kejadian secara detail yang mereka anggap itu sangat traumatis. Ya, jadi mereka itu sangat ingat detail, bahkan namanya siapa, misalnya secara fisik gitu ya, dijorokin gitu ya, atau dicubit atau dikata-katain secara verbal, itu mereka masih ingat apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami ketika masih SD atau TK gitu ya. Mereka masih ingat, sehingga itu mempengaruhi kehidupannya di jenjang pendidikan berikutnya. Bahkan banyak yang mengalami trust issue, banyak yang mengalami ketidakpercayadirian karena itu tidak diproses ya. Ketika dia mendapatkan bulian yang luar biasa, kemudian ketika jenjang pendidikan berikutnya misalnya dari SD mendapatkan bulian yang luar biasa, SMP dia tidak memiliki banyak teman karena dia merasa tidak percaya diri, mereka tidak merasa pantas untuk memiliki teman. Nah, itu banyak sekali kasusnya teman-teman. Itu kasusnya yang di lingkungan sekolah ya, di lingkungan rumah juga seperti itu. Mereka sampai memunculkan perasaan benci kepada orang tuanya ketika memang orang tuanya tidak bisa memberikan rasa nyaman. Nah, itu efeknya tuh sedahsyat itu. Kalau misal tidak diproses,
itu memang bahaya ya. Banyak sekali juga mahasiswa-mahasiswa yang saya tangani itu tidak bisa optimal di akademik. Karena apa? Karena mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi efeknya luar biasa. Oke, baik. Saya akan lanjutkan dengan causes atau salah satu penyebab. Mungkin penyebabnya banyak ya, teman-teman. Ini saya mengutip dari Karen Horney, itu salah satu penyebab personal. Salah satu penyebab personal yang berasal dari rumah, gitu ya. Yang pertama, basic hostility. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bagaimana kehidupan anak-anak di rumah. Gitu. Ketika, ini idealnya ya, idealnya adalah anak itu ketika tumbuh kembang, itu difasilitasi oleh orang tua. Kalau kita mau fasilitas tidak harus yang mewah, fasilitas itu cukup ya. Kalau misal kita bicara pendidikan, pendidikan bisa formal, bisa informal. Tidak harus pergi ke sekolah yang mahal, tapi sekolah yang memang bisa mengcover pendidikan untuk anak-anak tersebut gitu. Pendidikan juga bisa berasal dari orang tua. Gitu. Jadi idealnya anak itu diberikan rasa nyaman untuk tumbuh kembang, diberikan makan yang cukup, diberikan kasih sayang. Ya, kalau misal kita ngerti ada hierarki kebutuhan Maslow, di situ juga bisa diterapkan. Diberikan fasilitas untuk bisa berkembang, diberikan media, diberikan waktu, ditanya pendapatnya, dianggap di keluarga, diajak diskusi. Nah, itu idealnya ya, teman-teman. Idealnya seperti itu. Tapi ketika itu tidak muncul, bahkan hanya 1-2 poin yang dipenuhi, anak akan merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Ya, tidak dihargai, tidak nyaman, sehingga memunculkan rasa kecewa terhadap orang tua. Nah, itu namanya basic hostility. Di buku bahkan disampaikan membenci gitu ya, membenci orang tua di buku apa namanya personality. Tapi kalau bagi saya kok membenci itu agak-agak kejam gitu ya. Cuman ya bisa saja anak itu membenci orang tua. Saya aja pernah menemukan tulisan saya yang ditemukan oleh adik saya ketika saya SD, ketika saya dimarahin oleh orang tua saya. Di situ ada tulisan bahwa saya tidak suka sama ayah dan ibu karena suka marah-marah. Nah, ternyata tulisan itu masih ada dan saya buang ya. Cuman itu masih ada di salah satu buku mata pelajaran waktu itu saya kelas 2 atau kelas 3 SD gitu ya. Itu. Jadi ketika rasa nyaman tidak didapatkan, merasa tidak didukung, tidak dianggap, tidak disayangi, dia akan memunculkan perasaan negatif terhadap orang tua. Ya, kalau apa namanya di buku kepribadian mungkin dia nyebutnya membenci gitu ya di teorinya Karen Horney. Benci terhadap orang tua. Nah, itu akibat dari ketidakterpenuhan kebutuhan anak. Itu namanya basic hostility. Nah, dari basic hostility kemudian menuju ke basic anxiety. Basic anxiety itu adalah kekhawatiran si anak tersebut apakah kehidupan saya itu terjamin atau tidak gitu. Mungkin kalau kita mikir emang anak bisa berpikir seperti itu ya, jangan salah bisa gitu loh. Kadang keceplosan beberapa apa namanya anak-anak dari sepupu saya gitu kan cerita gitu ya, gitu ibu kok marah-marah terus, sebetulnya ibu sayang nggak sih sama aku misalnya kayak gitu ya. Nah itu menurut saya salah satu bentuk ya, apakah memang dia itu anak-anak itu merasa secure, merasa nyaman, merasa diinginkan, didukung tumbuh kembangnya. Nah, kalau misalnya itu tidak terpenuhi, muncullah basic anxiety, kekhawatiran, kecemasan apakah masa depan si anak atau hidupnya si anak itu terjamin atau tidak, karena melihat fakta bahwa dia tidak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Kita tidak ngomongin permen, Kinder Joy atau apa enggak, tapi perhatian, pengetahuan, kasih sayang itu yang mereka ingin dapatkan sebetulnya kan, gitu. Itu basic anxiety. Nah, basic hostility dan basic anxiety ini ketika memang tidak diproses, ketika tidak disembuhkan, ketika dia tumbuh kembang muncullah bukan muncullah ya, individu bisa berkembang menjadi individu yang neurotik. Ya, individu yang neurotik. Individu neurotik itu seperti apa? Individu yang memang terlalu banyak rasa khawatir, terlalu banyak unfinished business, terlalu banyak kekhawatiran, kecemasan, karena memang di masa lalunya berbagai macam kebutuhan tidak terpenuhi, sehingga dia
melakukan kompensasi terhadap apa yang dia tidak dapatkan di masa lalu, dia berusaha untuk mendapatkan di saat ini. Nah, itu salah satu ciri-ciri individu neurotik seperti itu ya, teman-teman semua. Neurotic needs ini banyak jenisnya ya, nanti saya jelaskan. Nah, kompensasi yang dilakukan oleh individu yang neurotik itu ketika memang itu tidak berhasil, ya, usaha-usaha orang neurotik itu kan luar biasa ya. Salah satu contohnya misalnya ketika zaman dulu tidak pernah dihargai oleh orang tua, tidak pernah dihargai oleh teman-teman sekolahnya gitu ya. Kemudian sekarang dia tumbuh menjadi orang yang menginginkan sebuah pengakuan gitu ya. Jadi sehingga dia mungkin bisa minta pengakuan dari siapapun, dia cerita ke orang bahwa saya tuh sukses, saya tuh pinter, saya tuh high achiever, minta pengakuan, need for admiration, dan lain sebagainya, minta dihargai. Dan itu kadang-kadang annoying, bukan kadang-kadang, selalu. Orang seperti itu selalu annoying ya. Kalau misal 1-2 kali tidak masalah, tapi ketika itu dilakukan secara konsisten, secara berulang-ulang, kita bisa mengatakan itu trait yang tidak sehat ya. Karena mungkin di masa lalunya dia tidak pernah merasa dihargai atau mungkin nggak pernah dipuji orang tua gitu ya, nggak pernah dianggap sebagai anak yang pinter atau dianggap sebagai anak yang mampu survive, tapi selalu mungkin dirasa kurang, dituntut dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh ya teman-teman ya. Dia tumbuh menjadi individu yang neurotik karena masa lalunya tidak oke, tidak bahagia, sehingga saat ini dia tumbuh kembang menjadi individu yang neurotik gitu. Nah, ketika itu misalnya contohnya dia sudah berusaha untuk seeking for attention, meminta pengakuan, kemudian meminta perhatian, tapi itu tidak berhasil, dia akan membenci dirinya sendiri atau self-hatred. Self-hatred juga ada beberapa tipe nanti ya. Oke, kita next ya. Jadi udah paham ya teman-teman semua, salah satu faktor personal. Mungkin saya tidak akan membahas faktor lingkungan apa sosial, itu lebih kompleks. Ini faktor personal dulu. Kenapa individu bisa menjadi pembuli? Yang pertama basic hostility, berkembang menjadi basic anxiety. Ketika itu tidak diproses, tidak diperbaiki, akan tumbuh menjadi individu yang neurotik. Karena terlalu banyak unfinished business di masa lalu, sehingga saat ini dia melakukan terlalu banyak kompensasi untuk mengcover, menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu. Itu sangat, mungkin kalau orang psikologi bisa sangat terlihat, oh ini orang kayaknya sedang berusaha untuk ini ABCD gitu ya. Gitu. Kemudian ketika usaha-usaha itu tidak berhasil, dia akan membenci dirinya sendiri atau self-hatred. Nah, ini contohnya. Contoh tipe-tipe neurotic needs. Bedanya apa sih normal needs sama neurotic needs? Kalau misal kita bahas yang hierarki Maslow, itu kan needs juga ya, kebutuhan. Nah, itu normal people ya. Tapi kalau ini neurotic needs, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak harus dipenuhi. Karena apa? Ini bentuk kompensasi apa yang dialami individu di masa lalu. Ya, ada banyak sebetulnya, tapi kalau ini saya karena kaitannya dengan bullying, perilaku bullying, ini saya ambil yang moving against people. Ada 3 sebetulnya, moving toward people, against people, dan juga away from people. Nah, ini saya ambil yang against people, yang merugikan gitu ya mungkin ya. Yang pertama neurotic need for power. Ya, kalau teman-teman tahu mungkin ketua geng gitu ya, ketua ini kita bisa bahas di jenjang pendidikan manapun ya. Ketua geng, terus kemudian orang-orang yang suka dominan gitu ya, dominan, menyuruh-nyuruh dengan cara yang negatif, apa yang diinginkan harus dipenuhi oleh teman-temannya. Nah, itu salah satu bentuk neurotic need for power gitu ya. Yang kedua, neurotic need to exploit other. Nah, mengeksploitasi, memberdayakan tapi dengan cara yang negatif. Nah, itu salah satu bentuk. Kalau misalnya kita bicara masalah teorinya Sigmund Freud gitu ya, Sigmund Freud yang defense mechanism, ini bisa saja ke displacement. Sumbernya kenapa dia merasa tidak nyaman secara psikologis atau merasa cemas, khawatir, itu sebetulnya masa lalunya, orang-orang di masa lalunya, tapi dia melampiaskan amarahnya itu kepada orang lain di saat ini. Nah, itu bisa juga dikaitkan dengan displacement defense mechanism ya. Oke, yang ketiga,
neurotic need for social recognition and prestige. Ini salah satu contoh yang tadi saya bilang ya, butuh pengakuan, butuh dihargai, dibilang sukses, dibilang keren dan sebagainya, dibilang apapun itulah yang dia inginkan. Kemudian neurotic need for ambition and personal achievement. Ini sama juga seperti contoh yang tadi. Kemudian neurotic need for personal admiration. Ya, salah satu contoh yang saya temui di praktik konseling saya di universitas, banyak sekali mahasiswa yang pada akhirnya striving for superiority. Ya, striving for superiority itu adalah apapun yang dilakukan saat ini, prestasi apapun yang dilakukan saat ini, itu adalah bentuk dari kekecewaannya dia terhadap masa lalunya dia yang sering direndahkan, sering dinomorduakan. Dan sekarang dia ingin membuktikan kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa dia mampu. Nah, kalau misalnya itu untuk dirinya sendiri tidak masalah, tapi ketika misalnya dia menghalalkan segala cara, bahkan memunculkan perilaku destruktif ke orang lain, berbuat curang dan sebagainya, itu yang menjadi masalah, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan usaha-usaha ya, usaha-usaha individu untuk melakukan kompensasi, karena zaman dulu dia merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, sehingga saat ini dia kompensasinya seperti ini. Kalau misalnya ini tidak terwujud, ya, tidak terwujud, udah berusaha untuk punya power, udah berusaha untuk mengeksploitasi, exploit ini kan juga hal yang negatif ya, udah berusaha untuk minta perhatian, udah berusaha untuk menyombongkan diri, mungkin bisa salah satu bentuknya dia itu selalu nge-share tentang prestasi yang dia miliki di semua circle misalnya gitu ya, menunjukkan bahwa ini loh keren saya itu di semua circle pertemanan dia tunjukkan semua dan lain sebagainya gitu. Itu bisa jadi salah satu kompensasi yang dia lakukan karena zaman dulu dia tidak pernah dihargai prestasinya gitu ya, dan lain sebagainya. Ambisi untuk berkuasa juga sama ya. Nah, kalau upaya-upaya itu tidak berhasil, apa yang terjadi? Dia self-hatred, membenci diri sendiri. Ada 6 ya, ada relentless demands on the self, merciless self-accusation, self-contempt, frustration, torment, destructive, and impulses. Menyalahkan diri sendiri, kemudian terus-menerus berusaha sebanyak mungkin prestasi yang saya lakukan itu juga relentless demands juga ya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang tanpa pemikiran, kemudian dia meragukan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, meragukan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menuntut diri sendiri, itu bentuk-bentuk dari self-hatred. Ya, jadi ketika memang individu ini, kalau misal teman-teman melihat gitu ya sekeliling, kalau misalnya ada ciri-ciri yang tadi, yang neurotik ini, perilaku-perilaku yang neurotik ini, coba di-identify. Kalau misal kalian ngajak ngobrol dia, itu kemungkinan kecenderungannya ada sesuatu yang unfinished business di masa lalu. Gitu. Ya, kalau misal itu di PFA atau di konseling, itu ketahuan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap kali saya menemukan kasus klien mahasiswa yang perilakunya tidak adaptif di saat ini, itu ada kaitannya dengan kehidupan di masa lalunya. Ya, causal effect ya. Kalau zaman dulu tidak pernah dihargai, tidak pernah dipedulikan, perilaku yang muncul sekarang itu bisa jadi dia cari perhatian, cari pengakuan gitu. Ya, dengan catatan itu tidak disembuhkan ya. Tapi kan banyak ya orang-orang yang saya pun juga punya unfinished business di masa lalu, tapi beberapa sudah saya sembuhkan dengan penanganan psikolog. Nah, itu saya jujur mengatakan ya, mentang-mentang dosen psikologi tidak pernah bermasalah, justru kan beberapa dosen psikologi juga berproses ya. Ya Bu Sofia, mungkin ada Bu Simi sudah hadir juga Pak Omar ya. Jadi kita semua berproses. Kalau misal punya unfinished business di masa lalu, diproses sedemikian rupa menjadi baik, insya Allah juga akan baik tumbuh kembangnya. Gitu. Tapi yang saya bahas sekarang itu yang tidak diproses atau gagal diproses, sehingga dia menjadi pembuli. Bullying itu macam-macam jenisnya, termasuk yang saya jelaskan di siang hari ini. Gitu, teman-teman ya. Sepertinya sudah ya. Oh, satu slide lagi ya. Prevention. Saya mau ngomongin prevention secara umum aja ya. Ada 3, family strength, social support, dan counseling. Family strength.
Kalau misalnya teman-teman di sini orang-orang psikologi itu pengen melakukan psikoedukasi atau misalnya menjumpai kasus-kasus di lapangan, itu ternyata unsur keluarga itu sangat penting banget, family strength. Yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa everything comes from the family. Kalau family-nya itu bagus, dampaknya itu juga akan bagus ke yang lain. Anak merasa nyaman, kita merasa nyaman. Kalau nanti teman-teman sebagai orang tua juga harus memberikan rasa nyaman ke anak. Rasa nyaman itu tidak selalu materi atau hal yang melimpah, tapi kecukupan secara afektif cukup, ya. Rasa sayang cukup, secara kognitif juga cukup. Diberikan ruang untuk berpendapat, diberikan ruang untuk mengutarakan pikiran, didengerin pendapatnya apa. Jangan langsung dijudge, tapi dievaluasi. Oke, ini pendapat kamu ya. Kalau menurut pendapatnya ayah sama ibu seperti ini, dinegosiasi. Nah, itu salah satu bentuk family strength. Di keluarga itu harus merasa nyaman terlebih dahulu sehingga dia tidak melakukan kompensasi di sekolah. Banyak sekali pembuli-pembuli karena ibu saya itu juga guru SD ya. Jadi saya ngasih contoh-contoh yang faktual. Ibu saya guru SD, itu sering mendapatkan kasus-kasus anak-anak pembuli di SD itu keluarganya nggak beres. Gitu. Keluarga nggak beres itu bisa dari orang tuanya, bisa juga dari orang-orang yang tinggal di situ. Kadang sumbernya bukan dari orang tua ya teman-teman, saya tidak selalu menyalahkan orang tua ya, tapi misal mbaknya atau neninya yang jaga, yang ngasuh, atau tetangganya yang suka intervensi. Nah itu juga sesuatu yang destruktif, yang toksik. Gitu ya. Jadi anak-anak SD yang suka membuli itu kebanyakan, saya tidak bisa bilang semuanya, kebanyakan di rumahnya itu tidak beres. Nah itu namanya kalau misalnya kita mau mengintervensi secara positif, ya family strength yang utama. Yang kedua, social support bisa dari siapapun, termasuk dari guru-guru juga ya. Yang ketiga, counseling. Counseling diperlukan ketika memang sudah ada temuan-temuan, makanya setiap sekolah, bahkan universitas pun ada layanan counseling untuk siswa. Kalau di universitas mahasiswa, itu menjadi tindakan yang bagus ya menurut saya ya. Di sini juga saya dan Bu Sofia ya yang di bagian counseling itu juga bagus untuk tindakan preventif. Kalau memang sudah terjadi, salah satu tindakan kuratif juga ya, menekan supaya dampaknya itu tidak berkepanjangan. Oke, saya rasa itu ya teman-teman semua, semoga ada manfaatnya sharing saya. Saya kembali kepada Niken. Silakan Niken. Baik, terima kasih banyak Bapak Afif. Wah, Masya Allah sekali ya wawasan baru yang kita dapatkan dari Pak Afif. Jadi memang efek dari bullying ini sangat negatif dan bahkan dapat menjadi efek jangka panjang yang mempengaruhi kognitif, afek, hingga behavior dari individu. Dan memang langkah preventifnya juga berasal dari lingkungan sosialnya ya, mulai dari keluarga, teman, atau juga bisa meminta bantuan dari profesional begitu. Terima kasih banyak Bapak Afif, ilmu yang diberikan benar-benar membuka wawasan kita semua dan semoga bisa langsung diaplikasikan oleh rekan-rekan. Baik, mungkin sebelumnya ini saya berikan himbauan kepada rekan-rekan peserta yang hadir, dipersilakan untuk mengisi pretest yang sudah disampaikan oleh Kak Adinda melalui kolom chat Zoom, dan teman-teman juga nantinya diharapkan bisa mengisi link evaluasi ya, karena kedua link tersebut, pretest dan evaluasi ini akan menjadi list kehadiran, dan bagi siapapun yang mengisi bisa mendapatkan e-money nantinya. Selanjutnya, kita akan masuk pemberian materi terakhir pada hari ini. Jadi teman-teman bisa yuk on cam terlebih dahulu. Oke, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Dr. Sumi Lestari MSI. Mungkin dari Ibu Sumi, apakah sudah terhubung dengan kami? Sudah, Kak Niken. Baik, Ibu. Terima kasih. Kepada Ibu Sumi, dipersilakan. Oke, thank you Kak Niken. Terima kasih buat teman-teman semuanya gitu ya. Meskipun di hari Sabtu, tapi masih antusias untuk belajar bersama gitu ya. Saya sapa dulu Ibu dan Bapak ganteng kita gitu ya. Bu Via, Pak Omar, Pak Afif. Hai Pak Afif, Halo. masih sehat mentalnya? Iya, minggu ketiga kuliah nih. Oke, Semoga mudah-mudahan sehat terus. belum stres ya Pak ya. Belum. Jangan sampai. Tunggu aja tanggal Oke, mainnya. baik. Eh, Aduh, jangan gitu dong. janganlah. kita kita support dari sini gitu kan ya. Oke, baik teman-teman, mohon izin saya share screen terlebih dahulu ya. Ini kebetulan saya dapat yang terakhir gitu ya. Jadi akan saya percepat gitu ya supaya teman-teman tidak merasa bosan
karena sudah dari tadi pagi gitu ya, dari Bu Via, kemudian Pak Omar dan Pak Afif gitu ya. Nah, ini tentunya tema saya ini memang tema-tema yang apa namanya daily life gitu ya. Setiap hari sering kita jumpai gitu ya teman-teman. Misalkan ketika teman-teman nih memperoleh apa namanya ujaran, "Hai, kok gendutan sih?" gitu ya. Terus kemudian kok baju ini nggak muat lagi sih gitu kan ya. Nah ini adalah tanda-tanda bahwa teman-teman ini mencoba memperoleh gitu ya. Artinya bahwa ketika teman-teman memperoleh kata-kata bahwa kok gendutan, kemudian kelihatan lebih subur gitu-gitu ya. Nah ini yang disebut dengan fat talk gitu ya. Jadi di sini fat talk ini adalah bagian dari body shaming, tetapi lebih spesifik pada bagian tubuh maupun berat badannya gitu ya. Nah, sehingga di sini sebenarnya body shaming ini bukan hanya menyasar pada mereka-mereka yang memiliki berat badan yang berlebih gitu ya. Tetapi mereka yang memiliki berat badan yang kurang pun bahkan ideal itu juga menjadi sasaran mereka gitu ya. Jadi salah kita tuh kayak kayak netizen itu memang maha benar gitu ya guys. Jadi kalau misalkan ketemu kurusan salah gitu ya, agak gendutan juga salah gitu. Nah, ini yang di mana bahwa kita berupaya untuk mereduksi, mengurangi, mencoba untuk tidak melakukan hal-hal tersebut karena nanti impact-nya itu unpredictable. Artinya di sini unpredictable menurut kita itu adalah hal-hal apa namanya situasi kita mencoba untuk bercanda sama orang, tetapi ternyata itu justru dampaknya luar biasa secara psikologis kepada mereka. Nah, secara teoritis bahwa vetok ini apa sih gitu ya? Nah, beberapa tokoh menjelaskan bahwa sebenarnya vetok ini adalah berupa sebuah komentar negatif yang meremehkan diri sendiri maupun orang lain. Nah, berarti di sini yang menjadi highlight kita bersama teman-teman bahwa sebenarnya vetok ini bukan hanya diberikan oleh orang lain, somehow itu juga kita kita sendiri itu bisa melakukan itu gitu ya. Pada saat kita mengaca gitu ya, terus kemudian kita mengatakan pada diri kita sendiri, kok saya kelihatan gemuk sih? Kok kayaknya saya berat badan saya semakin naik sih? Kok saya kayaknya berat banget sih? Nah, itu termasuk bagian dari vetok pada diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya vetok itu bukan hanya menyasar bahwa kamu kok gendutan, kamu tambah apa namanya subur dan lain sebagainya. Tetapi dengan ketika kita memberikan sebuah komentar kepada orang lain, misalkan nih, Bu kamu ini diet, Bu kamu ini olahraga. Ini sebenarnya itu juga termasuk dalam vetok gitu ya. Cuman itu masih implisit gitu ya, masih agak apa namanya, halus gitu ya. Padahal sebenarnya sasarannya, tujuannya adalah terkait dengan itu ya. Nah, kemudian selain itu bahwa sebenarnya vetok ini bukan hanya dialami oleh perempuan gitu ya, karena memang kebanyakan perempuan ini kan satu baperan gitu ya, sensitif, overthinking gitu ya. Kalau bapak-bapak ini saya nggak nyalain Pak Omar maupun Pak Afif gitu ya, nggak nyinggung juga gitu ya. Ini Pak ibu-ibu gitu ya yang sering sensitif gitu ya terhadap penampilan dirinya gitu ya. Nah, karena itulah bahwa kebanyakan dari perempuan atau wanita itu sering melakukan fat talk, bahkan 90%. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi teman-teman, sorry sampai Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita ketemu teman gitu ya, ketemu teman itu pasti kita akan eh, lama nggak ketemu. Hai kok agak subur sih gitu ya. Wah kayaknya kaya raya nih kenapa? Atau kayaknya udah makmur nih kenapa? Karena berat badannya naik. Atau sebaliknya ketika berat badan kita berkurang dibilangin bahwa kita menderita. Padahal itu bukan sebagai tolak ukur bahwa orang bahagia atau tidaknya itu berdasarkan pada berat badan kita kan gitu ya. Nah ini yang apa namanya yang perlu kita highlight teman-teman. Nah, kemudian hasil survei di tahun 2011 gitu ya, bahwa wanita ini mengalami kenaikan badan secara signifikan, itu 9%. Mereka memiliki berat badan overweight.
Ya, entah itu obesitas 1 ataupun obesitas 2. Nah, ini penyebabnya banyak, guys, gitu ya. Apalagi di era sekarang. Era sekarang gitu ya, yang di mana semuanya serba dipermudah. Yang dulu ketika mau ke warung ya Pak Afif harus jalan dulu kan ya, ke warung beli makan gitu. Now, kita tinggal klik handphone. Kita GoFood gitu ya. PW sambil nonton, sambil nyemil gitu ya. Olahraga mager, males gerak kan ya. Jadi semua itu sebenarnya gaya hidup yang memang memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan berat badan kita, gitu ya. Jadi kenapa bahwa hasil riset mengatakan bahwa 9% perempuan ini mengalami overweight. Nah, kemudian fetok ini bukan hanya eh, pelaku maupun korbannya itu pada masa remaja maupun dewasa awal. Tapi di usia 50 hingga 70 tahun pun juga terjadi. Jadi kayak misalkan nenek-nenek zaman now gitu ya, arisan dan lain sebagainya ketemu gitu, itu mereka masih jeng kok kok gemuk sekali sih jeng kan gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk bahwa mereka melakukan yang namanya fat talk gitu ya. Nah, kemudian Pak Afif dan Pak Omar jangan merasa nyaman dulu deh. Oh, nggak mungkin laki-laki itu melakukan fat talk. Faktanya bahwa laki-laki juga pernah menjadi korban ataupun pelaku dari fat talk meskipun prosentasenya lebih kecil dibandingkan perempuan gitu ya. Jadi memang dimanapun settingnya gitu ya teman-teman bahwa fat talk ini menjadi kayak apa namanya gaya hidup gitu ya. Artinya bahwa mereka tuh seakan-akan itu bukan suatu kesalahan ketika kita memberikan komentar-komentar terkait dengan eh, bodinya seseorang gitu ya. Nah, inilah kenapa dampaknya bahwa fat talk ini sangat berat gitu ya. Bahwa kenapa kita harus menyadari bahwa fat talk ini harus kita stop. Karena itulah kenapa di depan temanya adalah shutdown terkait dengan fat talk gitu ya. Jadi hentikan itu semuanya. Bagaimana caranya kita bahwa masing-masing dari kita itu mencoba untuk apa namanya menghargai gitu ya. Apapun penampilan kita, apapun berat badan kita, itu kita apresiasi kepada mereka gitu ya. Karena dampaknya teman-teman, ini bisa arahnya yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap bentuk tubuhnya. Ya, banyak riset yang menyatakan bahwa ketidakpuasan bentuk tubuh itu hampir 99% ya dialami masa remaja hingga dewasa awal. Dan itu bukan hanya terhenti di dewasa awal, tapi ternyata masa dewasa awal hingga dewasa akhir pun itu juga terjadi. Buktinya apa? Di situ banyak sekali. Kenapa bahwa apa namanya mereka itu semakin mengalami ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh apa? Satu, banyak skincare dan lain sebagainya gitu ya. Nah, skincare ini bukan hanya sasarannya pada perempuan, tapi bapak-bapak juga, mas-mas juga, eh, eh, kakak-kakak laki-laki juga iya kan gitu ya. Jadi di situ bukan concernnya bukan hanya terhadap perempuan, tetapi laki-laki pun memiliki probabilitas yang sama terkait dengan ketidakpuasan terhadap bentuk tubuhnya gitu ya. Nah, kan bahwa ketika kita hanya bercanda, lu kok gemukan sih gitu ya, kitanya udah lupa ngasih komentar itu. Tapi bagi mereka korban yang kita dalam tanda kutip kata-katain itu sampai di rumah cari timbangan, ngaca bolak-balik gitu ya. Terus sampai mencari yang namanya kamuflase baju-bajunya dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya lagi selain depresi dia bisa aja mengkonsumsi yang namanya apa namanya obat-obat diet gitu ya. Nah, obat diet ini kebanyakan mereka justru tidak sehat gitu ya. Nah, nanti larinya selain itu mereka juga akan melakukan yang namanya juga eating disorder. Entah itu bulimia, entah itu anoreksia gitu ya. Sehingga kita sangat berhati-hati ketika ketemu dengan orang lain. Kalaupun kita niatnya bercanda, jangan sampai pada bercandanya kita itu jangan sampai ke ranah privasi dari orang lain gitu ya. Jadi bercandanya harus memang apa namanya yang kita ketahui secara umum saja gitu ya, jangan sampai terkait dengan
privacy dari individu itu sendiri. Nah, kemudian selain itu tentunya ketika seseorang dikata-katain gitu ya ataupun memperoleh feedback orang lain bahwa dirinya semakin gemuk atau semakin subur dan lain sebagainya akan memunculkan yang disebut dengan negative emotion gitu ya. Emang seneng? No, nggak seneng dong gitu ya. Kesel, marah, padahal aku udah dia mati-mati dibilangin yang nge-gym, tapi dibilangin ini dan lain sebagainya gitu ya. Orang kan tidak tahu effort yang sudah kita lakukan gitu ya. Sehingga karena itulah penting sekali bagaimana kita mencoba untuk menghargai orang lain, apapun itu bentuk penampilan mereka. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya ketika apa namanya kita menjadi korban dari fat shaming itu sendiri gitu ya. Yang pertama adalah ubah kata-kata negatif menjadi positif. Gitu ya. Misalkan nih, orang mengatakan bahwa eh, agak gemukan gitu ya, atau misalkan agak subur. Kita ubah, nggak apa-apa gemuk, nggak apa-apa subur, yang penting sehat, yang penting produktif, yang penting bermanfaat. Nah, itu akan menjadi support bagi kita dan merasa bahwa bahwa kita merasa tidak insecure gitu ya, merasa inferior gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga mencoba untuk apa namanya mencintai kepribadian yang kita miliki, gitu ya. Karena yang namanya orang cantik, orang menarik itu tidak selalu dan tidak melulu terkait dengan penampilan fisiknya. Saya yakin nih bapak-bapak ya, bapak-bapak. Saya tanya nanti testimoninya Pak Omar gitu ya. Apakah Pak Omar ketika memilih seorang istri itu hanya one and only terkait dengan kecantikan istrinya? Ataukah ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kepribadiannya, kemudian karakternya, dan lain sebagainya? Nah, ini yang dimana kita masing individu ini memiliki kepribadian yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain untuk concern pada hal-hal yang baik hati, komunikatif, dan lain sebagainya, itu akan menjadi hal-hal yang menguatkan kita, yang menjadi power bagi kita, supaya kita bisa produktif, bisa survive, bisa resilience, gitu ya. Jadi nggak hanya concern terhadap penampilan diri kita, tetapi kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, thank you. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sharing bersama ya habis ini karena memang kenapa tadi saya bilang ke Pak Afif bahwa saya singkat aja. Nanti kita banyak diskusinya. Thank you. Saya kembalikan ke Kak Niken. Baik, terima kasih banyak Bu Sumi. Wah, benar-benar menjadi penutup materi yang mengesankan ya. Ilmu yang diberikan oleh Ibu Sumi juga sangat luar biasa, bisa menjadi awareness bagi kita semua. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi, teman-teman. Mungkin rekan-rekan bisa on kamera nih, biar tahu siapa saja sih yang menyimak diskusi ini. Jangan lupa untuk isi pretest terlebih dahulu yang sudah ada di kolom chat Zoom. Mungkin dari Kak Adinda bisa kembali di-share untuk link pretestnya. Dan nantinya juga akan ada link evaluasi, jadi teman-teman juga jangan lupa untuk mengisinya. Bagi yang mengisi kedua link tersebut dan on kamera di sesi akhir ini dan di sesi dokumentasi nantinya akan mendapatkan e-money. Oke, mungkin sambil menunggu rekan-rekan juga mengisi link pretestnya, saya persilakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dapat langsung raise hand. Dipersilakan teman-teman. Ya, yang bicara dapat imani juga nggak sih? Lumayan loh, jadi makan siang itu. Dapat double Pak Omar. Oh, dapat double ya? Wah, asik dong. Iya, dapat double. Mm-mm. Dapat double ya, benar ya? Iya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan dari keempat materi yang sudah disampaikan tadi, dipersilakan untuk langsung raise hand terlebih dahulu. Nggak harus bertanya ya sebenarnya teman-teman bisa curhat, bisa ngasih komentar, ngasih feedback, apapun lah minimal ngomong gitu loh. Dari tadi yang ngomong cuman Kak Niken aja ya, yang dari dari apa sisi mahasiswanya. Mau saya tunjukkan?
Kita ini ya, Kak, nanti teman-teman panitia mohon diingatkan untuk sesi foto bareng-bareng. Loh, kan giliran sudah mau saya panggil langsung ada yang sign, Pak, Kak. Gimana? Ya, silakan dihidupin kameranya sambil Itu kita foto saya bareng. banyak yang saya belum kenal loh di sini. Saya nggak kenal. Ya, Saya kenalan kenalan sama dulu Pak deh, Agus Pak nggak sih? Omar. Ya, Saya bisa panggilin dipanggil gitu aja ya. deh, Pak. Karena saya pengen kenalan ini. Saya pengen pengen kenalan ya. Atau saya udah kenal tapi saya lupa. Saya mau ngingetin lah ya. Eh, Siapa ya yang namanya Ayu Meilinda Tul itu yang mana ya orangnya? Ada nggak orangnya? Saya kenal Ayu Melinda tuh ini yang berprestasi di apa ya waktu itu ya? Lomba apa ya? Saya catat kok prestasinya, sangat berprestasi Ayu ini di kelas saya Oh, juga ya. Oh, dari iya, Bali iya. ya, kalau nggak salah ya, Afif ya. Nah, agak lupa. Mungkin teman-teman nanti juga bisa ini ya, kalau Oke, misalnya agak Pak. malu untuk Hmm. ya halo, halo Ayo, Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Iya, dulu kan kamu menang lomba itu ya. Saya agak lupa lombanya apa. Sempat saya catat di Eh, prestasi juga. Peparnas, Pak. Peparnas Oh iya, Papua 2021. hmm. oh, Iya, saya kamu punya ingat-ingat. hidupin videomu nggak, Ayo? Saya pengen tahu orangnya yang mana ya. Itu waktu itu kita sempat ketemu di lift Pak Omar sama Bu Sari juga. Oh ya, coba ingatin dulu. Iya, Saya pengen tahu orangnya yang mana. ini Kok jaringan agak saya lagi masa ya nggak Pak Omar stabil, ini Pak. ya. Nggak bisa on cam. Oh gitu. Nggak Iya, apa-apa, maaf, yuk Pak ya. sehat-sehat terus ya. Iya, makasih Pak Mm-mm. Afif. Ya, Terus mungkin siapa lagi? teman-teman yang akan nanti bisa ada personal question boleh. Jadi ini kemungkinan nanti ketika saya dulu kan tadi kan saya kan menyampaikan tentang bullying gitu ya dan saya sebagai konselor juga gitu. Nah, itu mungkin bisa disampaikan via email nggak apa-apa kalau misalnya di forum agak sungkan atau malu gitu ya mau bercerita tentang pengalaman yang tidak menyenangkan, itu boleh nanti disampaikan di email saya. Walaupun saya lagi studi, saya akan menjawab kok, tenang aja. Itu ya Kak Niken ya, jadi bisa disampaikan di pemateri masing-masing via email gitu. Kalau Saya boleh saya curhat ya seperti Pak Ali, itu. Pak Afif ya. Saya boleh curhat ya Oh nanti Pak via email ya. Ali, kenapa Pak Ali? Sesama A-nya, saking cinta sama Dengernya si Pak Ali, betul. Afif. Saking Pak cintanya dengan Pak Ali. Afif, sama Pak Afif. Boleh, boleh Bu Sufi, Bayang-bayang nanti Pak Ali telepon ya. aja saya angkat kok. Eh, Oh iya, apa ya? Menurut saya sih ini kan sesi pada dasarnya em, kebanyakan kita kan saling mengenal di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyain seputar dengan kehidupan akademik, sekitar dengan kehidupan kehidupan personal yang mungkin bisa kita bantu, ya menurut saya silakan aja sih. Nggak harus terfokus banget sama topik hari ini juga sih kayaknya. I mean, di sini tuh kan kita tuh saya, Bu Sofia, Pak Atif, terus juga Bu Sumi, itu kan sebenarnya em, mau apa ya memaparkan hal-hal yang kadang-kadang tuh uh, yang seringkali tuh sebetulnya jadi masalah tuh di para mahasiswa-mahasiswi. And sometimes you just don't know what to do about it, other times you do know what to do about it. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah lain yang nggak tercover di sini ya boleh juga sih sebetulnya. Apalagi tuh Pak Afif tuh, itu udah berpengalaman dengan berbagai masalah-masalah psikologis para para mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan konseling ya bahkan ya Pak Afif ya. Bu Sumi ini psikolog handal tuh di sini. Kalau saya mah pembuat penggembira aja. Bisa aja Pak Omar. Nanti nanti PPT akan kami share ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin begitu aja Kak Niken menurut saya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut atau komentar bisa disampaikan ke pemateri masing-masing gitu ya, Bapak Ibu pemateri ya. Siap, siap. Baik, Pak Afif dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas sarannya. Mungkin juga ini bisa langsung ya bagi teman-teman. Jadinya nanti kalaupun ada yang ingin di-sharingkan, bisa langsung menghubungi Bapak Ibu dosen penyaji yang tadi sudah memberikan materi. Begitu. Mungkin dari Ibu Sofia ada yang ingin disampaikan, Ibu? Sesi fotonya, Kak, sekalian untuk dokumentasi kita. Silakan teman-teman dihidupkan videonya.
Kasihan Kak Niken dari tadi koar-koar. Baik. Ayo teman-teman, dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Mungkin dari Kak Sheila, Kak Hensel, Kak Jeti, Kak Jessica, Kak Adinda Syabirna, Kak Naila, Kak Adinda Fitriani, Kak Ayu, Kak Salwa, dan Kak Rupita dipersilakan untuk on kamera. Oke, sudah. Mungkin saya bantu untuk ini ya, teman-teman share screenshot begitu. Dipersilakan bagi yang bertugas untuk mengambil screenshot. Mungkin saya pandu 1, 2, 3. Mungkin bisa satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak atas antusiasmenya, teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya sebelum mengakhiri kampus talk pada hari ini, silakan rekan-rekan mengisi form evaluasi yang akan disampaikan melalui kolom chat. Jangan lupa diisi terlebih dahulu ya sebagai list kehadiran dan untuk mendapatkan imaninya. Oke, terima kasih Kak. Saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penyaji dan seluruh rekan-rekan peserta sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara Kampus Talk 2023. Mungkin sebelum benar-benar mengakhiri acara ini, karena tadi diawali dengan berdoa, kita juga bisa menutup acara ini dengan kembali berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak ada akhirnya. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Banyak teman-teman Kak Niken dan kawan-kawan. Kita Iya, akhiri ya. Selamat beristirahat, selamat weekend Selamat semuanya. happy weekend semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.